Operatornya siapa? Kamu operatornya? Boleh? Atas sebelah situ ya? Karena soalnya kan backlight nanti. Nanti coba pause ya? Hah? Cerah? Nah, cerah kayak rembulan. Udah live lagi. Hah? Udah live tuh. Udah lah. Iya. Oke ya. Mulai. Nah, jadi tadi kita bicara ya bagaimana tahapan-tahapannya pada saat kita mau mengorganize event ya. Terutama di UB kan. Nah, jadi teman-teman yang nonton juga ini sudah saya share tentang SOP event organizing yang simple mungkin. Itu ada di tempat di mana di Juragan Forum nih. Nanti ada cek aja, searching kan tentang SOP IO atau event organizer ya ada. Nah, IO sendiri ini kan jadi materi wajib tempatnya YA. Kenapa? Karena banyak sekali pelajaran yang didapatkan dari mengorganize suatu event. Apalagi kalau eventnya event sosial, ya. Maksud event sosial itu Anda jadi volunteer gitu loh. Ya, itu wah wis luar biasa tuh, melatih ketulusan banget kan. Nah, jadi mengorganize event ini sendiri, ini beberapa materi yang perlu dipelajari. Namanya planning organizing. Oke. Planning organizing itu antara lain membuat judul event ya. Seperti kan nanti kan dari judul event, proposal event, terus timeline, action plan gitu loh. Itu semuanya kan ada dan pendelegasian masing-masing, alias SOP dan KPI untuk masing-masing event itu juga ada juga. Paham ya? Nah, ini planning organizing. Terus teamwork, dia bekerja sama satu sama lain. Ya, di dalam apa? Kecilin dong. Kecilin. Masuk sini nanti. Jadi double. Nah, jadi bagaimana teamwork ya, bagaimana kita bekerja sama dalam tim. Kalau sebagai pemimpin ya, bagaimana memimpin tim. Nah, bagusnya nanti juga ada rollingnya kan, dibantu sama teman-teman untuk yuk, yang satu mimpin, dievaluasi. Kayak apa ya? Kayak pelajaran di apa sih itu loh. Kan? Meskipun ya kita semua volunteer, tapi kita belajar dari situ kan. Nah, terus yang nggak mudah adalah apa? Mendatangkan traffic. Ya nggak? Mendatangkan traffic itu paling nggak mudah. Ya, kalau membuat event itu gampang. Mendatangkan traffic atau pesertanya itu loh yang mau ikut event itu ya gampang. Ya kan? Nah, di situ kita nanti belajar copywriting, belajar promotion, targetingnya bagaimana. Ya enggak? Terus angkatin telepon atau balas CS-nya, ya kan? Nyari sponsor. Artinya apa? Pembuatan proposal, nyari sponsor juga, negotiation skill. Bener ya? Nah, itu nggak gampang itu. Nah, sampai di hari-harinya juga iya dalam pelaksanaan. Kalau teman-teman berhasil memiliki satu ilmu ini aja, ya, yakin ilmu ini ya sangat bermanfaat buat bisnis Anda. Paripurna banget loh. Ya enggak? Terutama dalam hal apa? Mendatangkan traffic. Semua bisnis pada dasarnya harus punya traffic kan? Ya enggak? Nah, termasuk apa yang disebut namanya brand activation itu seringkali terjadi pada event itu. Mengaktifasi suatu brand. Itu kebanyakan menggunakan event-event. Ya, kebanyakan ya, tidak semua kalau di zaman digital sekarang ini. Ya, paham ya teman-teman ya? Oke, baik. Nah, langkahnya yang pertama, pada saat kita kumpul begini, mungkin kita sounding teman-teman, bulan depan kita buat acara apa ya, kan begitu ya. Nah, harus jangan gini, dimulai dari suatu ide ya, tapi dimulai dari suatu masalah. Ngerti ya? Nah, kira-kira teman-teman ini masalahnya apa sekarang yang dibutuhkan? Iya kan? Contoh begini, dia nih aku kok bisnis kok mentok ya, permasalahan diproduksi terus gitu, ya kan? Contoh begitu kan? Nah, mulai dari satu ide itu keluarlah, yuk kita belajar field trip, belajar mempelajari produksi yang benar itu seperti apa, yang efisien itu seperti apa, ya. Ke seseorang yuk. Nah, terus kita cari tokohnya siapa, kita tentukan ya eventnya. Jadi kita field trip yuk sama-sama yuk, sesekali yuk, boring masuk kopdar Yubi, terus kopdarnya itu ini juga termasuk kopdar pada dasarnya, tapi kopdarnya itu selama kok duduk manis begini depan dan narasumber.
kaku banget gitu loh. Ngerti ya? Kalau nggak begitu, setiap ketemuan selalu harus memperkenalkan diri terus masing-masing. Itu bukan pengusaha itu. Ya, pengusaha itu harus inisiatif gitu loh. Perlu apa, nanti ada. Nah, koordinator itu super hub-nya. Contoh gini, Mas, aku kan bisnis itu bidang ini, aku butuh resources yang packaging misalnya gitu. Siapa ya di sini yang punya packaging? Ya, atau usaha packaging. Nah, gitu kan? Itu contoh begitu. Harus inisiatif. Jangan gini, Mas, aku di sana nggak dikenalin sama siapa-siapa, Mas. Aku juga bingung mau ngapain, Mas. Kamu bukan pengusaha. Ya, pengusaha inisiatifnya harus tinggi lah. Ya, kalau nggak dia nggak akan survive kan? Begitu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Yang pertama, nyari ide itu mulai dari permasalahan. Teman-teman kira-kira butuhnya apa gitu loh. Permasalahan-permasalahan apa saja. Kalau perlu datain semuanya. Ya, atau pas pada saat form dia bergabung itu, dia langsung tanyain, masalahmu sekarang, kamu bisnisnya apa, masalahmu apa. Ya, kalau bisa juga omsetnya berapa. Nanti ini tak buatin deh formnya semuanya. Dan penggabungannya nanti bisa langsung via Yubi, terdaftar langsung di Yubi. Ya, paling nggak sebagai member yang gratis duluan. Ya kan? Nggak usah buka toko online ya apa, member gratis. Kan nanti masuk ke dalam komunitas mana. Ya, gitu ya. Ini yang nonton terutama kalau Ayu nonton sama Rangga ini harus mengerjakan PR ini nih ya, supaya lebih terorganize semuanya di masing-masing regional. Oke, gitu ya. Tapi nanti bisa diubah, misalkan Yayat dari Jakarta pindah ke Bekasi, jadi diubah di Bekasi bisa fleksibel tempatnya. Oke, tak lanjutkan. Nah, setelah dapat ide ya tentu aja kita sudah lebih mengerucut. Oke teman-teman, kita meeting panitia ya, siapa di sini yang mau jadi panitia, angkat tangan. Ya, kalaupun data masing-masing, oke kompetensimu apa. Yuk kita meeting lagi. Setelah kita meeting, penunjukan ketua harus begitu. Nah, ketua nanti ini yang memimpin. Oke, kita kemarin sudah mengerucut terhadap suatu ide dikarenakan permasalahan yang ada. Ini kita akan membuat event ini, ya kan? Sudah. Sekarang kita bentuk panitianya, ikutin susunan struktur organisasi yang sudah ditentukan. Yang simpel-simpel aja. Oke. Misalkan pendanaan siapa, proposal siapa, persiapan konsepnya siapa, ya, copywriternya siapa, tukang iklannya siapa, stage manager itu koordinator acara siapa. Ini bisa ada yang overlapping. Contoh pada saat persiapan, nah ini kan nanti pas pada saat pelaksanaan dibutuhkan lagi. Jadi jangan sampai nanti struktur organisasi terlalu banyak orang, ngaturnya malah susah. Saranku sih untuk event-event yang nggak seberapa gede, dibahas 10 aja deh, jangan banyak-banyak. Supaya organisasi gampang, kumpulnya nggak tunggu-tungguan. Gitu ya. Nah, pertemuan offline itu segala itu kan tetap sebisa mungkin dilakukan. Ya, meskipun tidak selalu harus. Itu buat apa? Buat poin kita itu silaturahim lebih mengenal dekat kawan-kawan kita. Paham? Ada hal-hal yang nggak bisa dibayar sama online. Ya, dan justru jangan kita terlena oleh online. Maka ramalan akhir zaman sudah dikatakan ya, mendekati kiamat nanti semuanya akan mati. Ya, bukan kita yang mati, itu maksudnya listrik semua mati, meteor berjatuhan, ya besi-besi nempel ketarik semuanya. Kita akan balik lagi ke zaman batu lagi, kan gitu, ya. Dan kita akan menggunakan panah itu, bukan senjata yang lain. Itu alasannya panah akan digunakan. Betul ya? Nanti kalau udah seperti itu Dajjal yang muncul. Balik lagi ke tadi ya, penyusunan struktur organisasi ya. Nah terus mulai dikonsepkan acaranya. Oke, apakah pakai sponsor, nggak pakai sponsor. Mulai dari nggak pakai sponsor aja dulu ya, kayak event yang simpel. Ini ada Miss Yudi Jakarta, kita organise yuk, ya kan. Nah buatin anggaran berapa kan. Nah tanggal. Buat aku paling simpel begini. Kalau aku selalu membuat di SOP itu ya, setelah itu semuanya acara sudah confirm fix, aku akan nyari tanggal duluan. Ngerti ya? Nah, ada dua hal yang krusial, tanggal duluan ataukah venue duluan. Kalau pesertanya tidak banyak-banyak banget, venue itu akan jadi fleksibel. Ngerti ya? Peserta di bawah 100 tuh, nyari venue masih gampang. Begitu di atas 100 tuh, venue itu paling susah itu. Makanya kan jadi venue duluan baru tanggal. Paham ya?
Tapi kalau peserta di bawah 100, aku akan menentukan tanggal duluan, buh piye carane harus bisa. Ngerti ya? Setelah tanggal itu keluar, kalau perlu tanggal dibuatin poster langsung tempat menyusul. Area Jakarta itu aja. Ngerti ya? Supaya apa? Supaya kita bisa langsung publikasi. Untuk aja anggaran sudah dihitung ya, berapa. Kita sudah punya budget. Gitu, itu yang kita lakukan di Yuk Bisnis Bahia pada saat mengorganisasi event. Karena kalau kita misalkan roadshow aku 20, 30 kota, 12 kota, aku nungguin tempatnya sudah kompom duluan. Kapan aku ngeluarin tanggalnya gitu loh. Paham nggak? Selalu gitu tuh, tanggal duluan. Dan kalau kita roadshow ini 12 kota, 30 kota, mesti itu yang kita harus pikirkan apa? Transportasi semurah mungkin bagaimana? Jadi gini, contoh jangan sampai aku nih begitu ke Jogja, terus balik lagi ke Bandung lagi, dari Bandung ke Semarang, Semarang ke Surabaya, Surabaya ke Jogja, kemana ke Solo. Salah itu. Harusnya begitu satu kita ke Semarang, Solo, Jogja satu trip. Paham nggak? Berurutan supaya satu sama lain bisa mensubsidi ongkos transportasi. Nanti itu sampai saat backdrop aja kita hanya nyetak kurang dari 5. Kalau roadshow misalkan 30 kota itu backdrop kurang dari 5. Kenapa? Begitu selesai event di sini, kita nggak bawa backdrop tuh, kirimin backdropnya ke tempat kota 2 berikutnya. Karena begitu kita ke sini, ini di sini juga harus kirimkan. Paham ya? Kita nyetak biasanya 3. Itu kalau manajemennya nggak teratur, kita duitnya brodol-brodol kan, semua dicetak ulang kan? Enggak. Kita backdrop itu cuma di bawahnya sponsor tuh kasih stiker semuanya tuh. Stiker A4, A4 sampai A5 kan, A3 ya, A3 kan, cetakin gitu ya. Selesai acara copot, kirimin sana. Gitu teman-teman. Paham ya? Nah, sisanya itu ada di SOP ya. Ada yang mau tanya kan? Berlanjut Mas J, tapi beda topik ya. Yang eventnya udah selesai. Nah yang kedua ini, saya kan masih bekerja Mas J di suatu perusahaan. Dia tuh perusahaannya ya bisa dibilang kekeluargaan banget lah gitu. Nah di sini itu karyawannya benar-benar dimandiri gitu. Karena yang masuk pun istilahnya nggak ada yang membina gitu. Berarti harus belajar sendiri lah istilahnya seperti itu. Nah sedangkan pas saya tanya ke yang punya ownernya, kenapa sistemnya seperti itu, ya dia bilangnya ingin mempunyai regenerasi gitu kan, karena ya untuk mengembangkan karyawannya juga untuk berpikir luas dan nggak stuck di situ aja. Tapi yang saya lihat kok malah nggak berkembang gitu, malah stuck begitu aja gitu. Iya. Nah itu kalau menurut Masnya, kalau ngeliat perusahaan seperti itu gimana tuh? Baik. Aku tuh dididik sama papaku pada dasarnya seperti ini. Ya, kalau kamu kerja di perusahaan kecil itu bagus, di perusahaan besar juga bagus. Di perusahaan besar kamu belajar manajemen yang mapan, tapi di perusahaan besar kamu tidak bisa belajar banyak, karena nggak bisa loncat sana, loncat sini, loncat situ. Kamu hanya sebagian potongan dari suatu gajah yang gede gitu. Ngerti ya? Nah, di perusahaan kecil kamu bisa melakukan belajar banyak hal, bisa ke sini, bisa ke situ. Kamu bisa dapat ilmu yang paripurna. Intinya apa? Buat aku pada saat datang ke suatu tempat perusahaan ya, akan berpikir simpelnya begini. Kalau nggak ada SOP-nya, aku harus menjadi bagian pembuat SOP itu. Ngerti ya? Kalau itu berantakan, aku harus yang membenahi. Kalau ini mapan manajemennya, aku harus jadi pembelajar. Ngerti ya? Dan papaku selalu mengajarkan apa? Kerjamu jangan hitung-hitungan. Ya. Jadi kalau nanti kamu ketemu sama bos yang ngasih kamu job desk gak jelas, seneng karena kamu belajar banyak hal. Ya, kalau ngasih job desk yang jelas, ya kadang-kadang malah jangan seneng. Ngerti ya? Karena kamu gak akan belajar banyak hal. Justru malah saatmu di sana itu kamu belajar banyak hal. Ini gak beda? Iya benar. Benar gak? Iya benar. Nah gitu, tinggal gini, kamu minta otoritas apa, boleh nggak yang ini saya bantu kerjakan ya di luar jam kerja, nggak apa-apa gitu loh. Yang minta izin sama suami kan pasti ya. Kan begitu, karena istri yang bekerja kan tidak wajib dinafkahi, tapi kamu juga tidak boleh meminta nafkah pada istri kan begitu.
Itu katanya begitu tuh hukumnya. Ya, karena kan istri yang bekerja kan nggak ngurusin suaminya. Jadi waktu untuk ngurusin suami kan tidak ada kan, berarti artinya dia tidak wajib menafkahi lagi. Ya, ini nafkah, ini loh material loh, materi loh ya. Batin tetap harus. Nah jadi kan begitu. Jadi buat aku itu belajar, ya kan? Saatnya kamu belajar. Ya tinggal, ya itu kembali lagi kita tuh kadang diuji ketulusan tuh. Aku pada saat merekrut orang, aku biasanya paling gak suka sama orang hitung-hitungan. Makanya aku kalau ngomong, ya tadi pun juga ada yang datang ke sini mau rekrut, aku ngomong duluan, jam kerjamu nggak jelas, gajimu biasa banget, tapi nggak kurang gitu ya, makan minum tak sediain, tempat tinggal tak sediain, ya nyuci di sana juga sediain juga tukang cuci. Nah masalahnya itu jam kerja kamu nggak jelas, job desk kadang juga belum jelas. Ya sudah mulai jelas sekarang di bisnis, tapi kadang-kadang overlapping masih yang gitu loh sama yang lain. Karena pas kadang-kadang kekurangan orang di sini nih, bantu handle dong. Nah kalau orang yang itu kan begini, ini sebentar nih, ini bukan job deskku nih. Enggak. Alhamdulillah aku punya mentor, ya papaku sendiri tidak pernah ngajarkan seperti itu. Papaku ngajarin apa? Ringan tangan ya. Ringan tangan. Jadi kalau begitu dulu, aku sebagai buyer di Astra, aku udah kerjaanku selesai. Aku tanya sama tim samping, saya tanya sama temannya samping yang apa di bagian precision part, fabrication part, terutama di precision part. Jadi membuat aku bagian pesan-pesan barang-barang yang teknis banget itu. Karena kan memang aku kan sekolahku teknis, paling nggak aku ngerti lah itu STM tuh ngerti gambar teknis seperti apa. Ditanya sama guru, sama bosku, kamu bisa baca ini? Oh bisa pak. Tapak depan, tapak samping ini ngerti pak. Ya sudah. Kamu bagian ini aja. Ini fabrication part yang paling sulit di sini. Siapa? Yang lainnya standar part itu yang sudah ada part numbernya itu. Nah, meskipun ini bukan bagianku, aku udah selesai di sini. Aku tanya, aku bisa bantu apa? Sini, tak cari ini nih. Kenapa? Aku dapat ilmu lagi. Iya, itu masih di jam kerja loh, Senin sampai Jumat. Di luar jam kerja, 1 minggu, aku hampir setahun full aku masuk. Di perusahaanku 4.000 orang karyawan. Gedenya seberapa itu pabriknya? Ya gede kan gitu loh. Ya gede lah, hektar lah gitu loh ya. Nah jadi aku gak mau selesai sampai di situ doang. Aku jadi seorang pengusaha. Aku harus belajar paripurna ilmunya. Ya kan, apalagi di perusahaan dengan ISO 14.000. Pasti ini top banget gitu loh. Ya, ISO 14.000, QS 9000. Ya, udah ujungnya perusahaan apa penerimaan barang. Sampai ujungnya perusahaan pembayaran itu aku belajarin semua satu persatu. Penerimaan barang, Pak, kalau penerimaan barang prosesnya bagaimana? Tak catetin. Boleh lihat ya Pak SOP catnya. Ya, kan SOP sebenarnya nggak boleh di fotokopi ya, karena namanya kontrol kopi kan, dokumen kontrol kan. Nah, apa enggak itu gambar. Penerimaan barang proses seperti ini. Nah ini Pak, ini kalau pas ada ini dokumennya kayak apa? Kayak gini. Oh ini boleh tak fotokopi apa? Boleh. Ya, di fotokopi sebagai contoh tak coret-coret. Oh, kalau terjadi misalkan salah kirim, dokumennya mana, masuk barangnya sudah mana? Tak catetin satu persatu. Ya, tak fotokopi, tak coret-coret, tanya-tanya. Itu 1 minggu aku belajar itu. Masuk ya ke inventory. Ya, inventory kerjanya apa saja? Perencanaan apa saja? Perhitungannya ada nggak? Minimum maksimum stok, penyimpanan gini-gini, ya preventive maintenance bagaimana, inspeksi bagaimana, tak pelajarin semuanya. Inspeksi, barang ini diinspeksi seperti apa? Padahal bukan bagian itu nih, masuk ke QC. Oh ini gini, oh ini belajar baca pakai mikroskop seperti apa, belajar baca pakai sampai lupa namanya apa tuh ya, semacam kayak micro gitu, tapi di sini kelihatan ada layarnya begitu. Jadi kita mengerti rejectnya atau enggaknya di mana. Itu kan kita kan kalau pesan barang precision itu kan plus minus itu ukuran yang boleh lebih itu 0, bisa gini, 1 mikron. 1 mikron itu artinya 1 per sejuta
Kalau mili itu kan 1000 ya. Ini 1/1.000.000 meter. Ya, 1/1.000.000 meter. Ya, milimeter, mikrometer. 1/1.000.000 meter. Artinya 1/1000 mili. Oh, 1 mili dibagi 1000 lagi. Nah, itu alatnya. Aku lupa namanya alatnya. Ya, nah itu aku pelajarin tuh. Oh itu. Ya, jadi produksi. Aku lihat ini produksi apa aja. Di produksi ini ada leader. Kenapa perlu ada leader? Leader ini siapa? Grade-nya bagaimana? Tak pelajarin semuanya itu. Pembayaran. Kenapa orang nggak boleh bayar di perusahaan-perusahaan tidak bayar tunai? Kenapa? Sebabnya. Kenapa pembayar jadi 30 hari? Tak pelajarin. Invoicing. Ya, seperti apa buat invoice? Kalau terjadi nanti misalkan ganti harga, prosesnya harus bagaimana? Tak pelajari. Makanya setahun 4 bulan ilmuku banyak banget. Ya kan? Begitu keluar kerja, siap aku, udah selesai. Ya, aku orangnya cukup perfeksionis ya dalam membuat suatu bisnis kan. Jadi makanya jadwal kerjaku itu begitu aku keluar kerja, aku bangun usaha sendiri nih, dulu belum ada karyawan nih. Itu telepon tak divert ke tempat HP. HP pun belum canggih lah, zamannya masih aku pakai StarTech yang 2 warna doang itu belisakan juga sama supplierku tak beli. Ya kan? Casingnya tak ganti warna merah jambu lagi. Adanya warnanya itu. Sudahlah, biarin lah. Merah jambu biarin deh. Pink. Nah, jadi di pagi hari, jadi jam produktif aku melakukan selling. Jam 8:30 tuh biasanya aku udah jalan. Kalau dulu pas punya satu orang karyawan si Yani itu, Yani masuk jam 8 kira-kira. Konsolidasi sama Yani jam 9, karena kan dulu kan pakainya fax semuanya kan, jadi harus ada orang jagain mesin fax terus. Terus nelfon aku, Mas sudah dapat ini Mas, mau tes gini. Ya udah, itu naikin sekian persen, difax lagi ke sana ya. Iya Mas, udah nggak ngerti kan. Nah, Mas ini dapat ada permintaan seperti ini. Oke, ini yang itu barangnya cari di sini. Udah ngerti itu. Jadi kalau aku nganggur tuh ya, 1 minggu aja itu pun setelah aku jadi pengusaha, aku sisirin itu toko-toko. Sebatam tuh pokoknya aku harus tahu spare part di mana saja tokonya. Mereka jualan apa, ini jualan apa. Tak sisirin tuh satu persatu. Jalan kaki. Ya begitu. Nah ini tak lakuin sendiri kan begitu kan. Nah, di jam produktif aku keliling. Ya, selesai jam 9 aku keliling, di jam 8 koordinasi sama Yani, jam 9 aku berangkat, ya, mulai 9:30, ya nggak macet lah di sana kan, 9:30 udah mulai bisa meeting, jam 12 makan siang ke food court, nyari yang seragamnya sama seperti yang kepengen aku masuk, saya ini perusahaan ini nih, seragamnya ini, deketin orangnya, biar aku bisa masuk perusahaan itu, ya nggak kenal sama sekali, ya aku cuma tahu ini perusahaan ini aku mau masuk, cari perusahaan seragamnya, ya pas makan di food court itu deketin gitu. Siang hari jam 3 biasanya bayar udah jarang terima tamu, nggak mau, soalnya jam 5 mereka sudah thank you, kadang-kadang kurang thank, sebelum thank sudah dulu, ya, nah sudah, jadi jam 3:30 habis asar aku nongkrong di tempat kedai kopi, kumpul sama para salesman, ya, koordinasi sama salesman, tanya bang sini udah masuk belum bang, kenalin nggak bang, masuk ke sana bang, udah gitu tuh. Nah sudah jam 4 aku pulang, sebelum Yani pulang koordinasi lagi, ya, jam 5 Yani pulang, aku ngurusi paperwork satu, tanda tangan apa semuanya gini. Selesai maghrib, mandi, makan, jam 7 aku kerja administrasi, ya, belajar akuntansi lagi. Oh ini harus ini nih, begini, sistem akuntansi seperti ini. Itu aku belajar seperti itu, ya, sampai malam nih, terus membahas akuntansinya, paling sistem. Kok permasalahan yang timbul apa? Mencatatkan semua permasalahan yang timbul. Pada saat mau mencari begini, mencari barang yang mau repeat order, kita bingung belinya dulu gimana. Oh ini filing sistemnya nggak benar, iya kan? Filing sistemnya nggak benar. Ini organizing nih. Nah, bagaimana biar benar? Bagaimana pada saat aku mau mencari repeat ordernya,
Saya begini, J, aku mau repeat order ya. Pak, boleh tahu Pak dulu PO-nya berapa Pak? PO-nya sekian. Oke, berarti based on PO number. Based on PO number, di belakangnya harus ada dokumen pembelian di mana. Nah, ini harus ada dobelan kopiannya. Ya, kalau enggak nanti dikasih nomor referensi. Di PO number-nya di belakangnya tulisin nomor referensi quotation itu apa namanya? Suppliernya itu dulu ini menyangkut kepada invoice mana saja, ditulisin gitu. Nah itu ada chop, dulu dibuat improvement, project improvement, di chop begitu, sudah tulisin ini referensi numbernya, ini. Jadi pas begitu besok ngacak, ini belinya di mana, udah ngerti. Enggak? Dan lanjutannya Mas D, Ya. kalau misalkan Mas D memposisikan sebagai bos saya atau owner saya gitu kan, memberikan kewenangan seperti itu sama karyawannya, itu sebenarnya untuk apa? Maksudnya sebenarnya kenapa sih? Karena kan di lain hal perusahaan itu udah 9 tahun kan dan mau berkembang, tapi di lain hal si bos itu pengen karyawannya itu berkembang dan ya udah cepet-cepet resign malah justru biar mandiri dari situ gitu kan, seperti itu. Ya, mungkin dia niatnya baik, ya, atau juga mungkin sudah muak. Tapi kalau untuk mengembangkan bisnisnya gitu Mas, jadi dengan posisi seperti itu apakah bisa gitu? Kalau aku bilang begini, aku tidak berpikir ya menjadi seorang pengusaha adalah segalanya. Nah, makanya balik lagi kan, pas orang bilang gini, aku pengen sukses sepertimu. Kenapa sepertimu? Ya, atau seperti dia. Kenapa kamu nyebut dia sukses? Soalnya dia seorang pengusaha, kaya, punya mobil rumah mewah, popularitas. Ya, nah balik lagi aku tanya, apakah seorang guru ngaji di pedalaman tidak sukses? Atau gurumu sendiri, guru SD-mu yang sekarang masih ngajar SD juga yang sama tidak sukses? Itu pertanyaan gue di situ. Karena sandaran kita seukuran seorang sukses itu dari materi, ngerti ya? Dan orang itu pada dasarnya diciptakan berbeda-beda. Tidak ada namanya juga yang sukses. Maaf ya, ini kalau teman-teman kadang-kadang sering salah memahami 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan. Ya, dalil itu harus hati-hati banget. Ya, dan keabsahannya juga iya. Ya, itu aku belum ngecek sih ya. Aku waktu itu pernah ngecek, tapi tidak sekuat itu ternyata dalilnya. Ya, jadi harus diperhatikan baik-baik. Bukan berarti kalau kita itu mau ngejar rezeki itu hanya di perniagaan doang, tidak. Kalau jadi pengusaha udah paling mulia, tidak juga loh. Harus hati-hati loh. Ya. Ya balik lagi, sebaik-baik manusia yang bermanfaat kan. Kalau bermanfaat bagi sama itu bukan berarti harus jadi pengusaha. Kadang-kadang pas kamu jadi pengusaha malah kamu belum tentu kamu bermanfaat, malah kamu kan bisa jadi abuse other people kan. Iya. Iya. Malah kita malah zalim sama orang lain kan. Malah serakahnya timbul. Kan begitu. Perjalanan waktuku, aku mau mappingkan orang itu ada di sebenarnya entrepreneur supporter. Nanti ya, ada orang-orang sebenarnya entrepreneur supporter. Contoh misalkan kayak Mega. Dari mappingnya aku dari Mega susah menjadi seorang entrepreneur yang mandiri atau alias striker, ya, kreator. Dia bukan tipe itu. Dia tipe gini. Ya, dia di belakangnya ada Bang Andi, dia di belakang. Dia gitu. Mulia gak itu? Ya mulia juga kok. Iya. Yudi misalkan, CTO ku juga, dia adalah entrepreneur supporter. Ya, aku kasih saham dia. Nah makanya tidak semua, jadi bukan tidak semua perusahaanku tidak ada yang aku miliki sahamnya sendiri. Ya, sahamku selalu tak bagi sama yang lain. Karena aku menemukan ada entrepreneur supporter seperti itu yang dia tidak akan membangun perusahaan sendiri, tapi dia support aku umur-umur. Itu ada mas ya. Dia bukan entrepreneur kreator. Kalaupun bisa dipasarkan, dia tidak sekenceng akselerasinya pada saat dia menjadi gerbong. Ngerti ya? Pas dia jadi lokomotif, dia nggak kenceng itu. Ciri-cirinya adalah dia bukan risk-taker. Ngerti ya? Dia bukan risk-taker. Entrepreneur itu adalah risk-taker.
Entrepreneur itu agak sedikit sengek-sengek gitu. Ngitungnya itu setengah-setengah gitu. Wes lah, ajar belah. Ada yang tanya di sini teman-teman? Ya. Komen sih mas, nggak tahu tanya apa. Apa? Kayak di atas tadi banyak banget yang Oh. ini. Ya, sambil yang lain. Pindah, ada lagi? Sebenarnya masih ada sih 2 pertanyaan lagi Mas Jay. Ya apa-apa ya Apa? waktu. Yang pertama mengenai fenomena digital ya. Sekarang kan banyak lahirnya imers atau enggak para penggiat internet marketer gitu kan. Nah untuk kedepannya tuh seperti apa sih prospeknya gitu kan. Lalu yang kedua mengenai couplepreneur. Couplepreneur. Nah tips and triknya supaya apa ya selaras itu menjadi couplepreneur seperti apa Mas Jay? Ini kok kayak seminar mana gitu. Formal banget. Tadi pertama apa? Yang tentang fenomena internet. Kalau internet itu jelas itu adalah future ya. Bukan sekedar tren ya. Bahkan present sudah sekarang ini sudah sebagai suatu keharusan bukan pilihan. Paling gampang ya itu aja. Ngecek who and where-nya gitu loh. Begitu kita bicara masalah who is your specific target market, where they should hang around, di mana mereka biasa kumpul, where-nya itu susah kita temukan offline kan. Enggak, artinya apa? Kalau aku tanya sama kamu jualan sesuatu produk ya. Ya, Rangga kamu jualan apa? Oppo. Ya, target pasarnya siapa? Usia berapa? Usia 26 sampai 34. Pakai sosial media atau enggak? Pasti. Kebanyakan lah ya. Hampir semua atau semua. Ya. Susah kamu menemukan target pasarmu tidak pakai sosial media lagi sekarang. Di usia segitu. Betul nggak? Artinya itu sudah tidak bisa dikatakan tren lagi. Paham ya? Ya aku udah seminar itu ya. Kalau di seminar itu udah hampir bisa dibilang sampai pelosok-pelosok pun seminarnya. Tanyain di sini siapa yang punya akun sosial media, angkat tangan semuanya. Yang sampai mak-mak itu juga pakai akun sosial media. Berarti nggak ada pakai deh selama pas keliling. Padahal, Tapi saya pernah Mas Jay. Tapi saya pernah dengar kayak nanti di eranya akan datang banyak penggiat digital marketer, tapi yang untuk produsen atau produksinya tuh sedikit gitu kan. ya Bener ya seperti itu. artinya gini, nanti akan bagi tugas. Produsen is produsen, ya, publisher atau internet marketer IM gitu, ngerti ya? Produksi orang memang di Indonesia apalagi kebanyakan para produsen, ya bukan di Indonesia juga di Cina juga yes. Para produsen itu sudah males, bukan sudah males, pada dasarnya males untuk memasarkan, ya. Dan sebaliknya para itu sampai dimakan ya, yang lain. Para pemasar dia juga males ngurusin produksi karena karakter sih, paham ya? Karakter internet marketer itu gak sabaran ngurusin produksi, paham ya? Karakter produsen gak sabar belajar memasarkan, paham ya? Jarang banget ya yang ketemu keduanya. Dikarenakan itu, dari situlah kita kolaborasi. Makanya kita bikin affiliate, reseller, dropship, kan begitu loh. Iya kan? Jadi intinya di situ kolaborasi. Nah, cuman pengetahuan terhadap branding itu juga penting. Supaya teman-teman tidak hanya jadi tukang jahit tok. Teman-teman punya diferensiasi yang kuat harus membuat suatu produk supaya besok tidak hanya dibanting-banting sama internet marketer doang. Paham ya? Karena pada dasarnya kebanyakan internet marketer tidak loyal terhadap brand. Ya, reseller gitu juga, ya. Jangan menggantungkan pada reseller top. Nah nanti awalnya memang kita trafficnya disupport oleh mereka. Lama-lama kita juga harus punya traffic sendiri, atau kita outsource trafficnya ke tempat agensi-agensi. Ngerti ya? Itu gak ada pertanyaanmu? Iya. Yang pertama itu ya. Nah, yang kedua, couple nih. Buat aku, yang perlu kamu ketahui pada saat kamu awak lihat wajahmu ya, Iya. tapi caramu berbicara, aku
kira-kira mengerti karakter. Ngerti gak? Kenapa? Karena ada suatu pola-pola pada saat kamu berbicara, kamu merintahkan teman-teman, kamu interupsi, aku kira-kira ngerti. Ya, pada dasarnya kamu sebenarnya lebih dominan daripada aku. Ya, nah, dominan artinya apa? Kamu sebetulnya lebih berani daripada dia. Nah, ini kalau digabungkan bagus banget. Ya, kamu striker, dia remnya, kamu gas, dia rem. Malah sebaliknya seperti itu. Menurut aku malah kamu keluar kerja aja. Makan aja. Kamu berani kok. Ngerti ya? Ini jadi cara ngomong gitu loh. Jadi, tapi bicara masalah couple pas kamu kerja sama ini nanti ada friction. Ya, contoh frictionnya begini nih. Kalau kamu kenceng gitu kan, ngomong sama Rangga, kamu kok lambat sih? Ya, kan mau gitu ya? Mikir terus, udahlah kita coba duluan aja deh. Kita nanti ukur baruan. Jangan banyak kan riset duluan. Ya, kelamaan gitu kan? Kenapa kamu bilang gitu? Iya bener. Riset dulu. Kan? Nah, kelamaan risetnya itu kelamaan di sini nih. Nah, kalau kamu mungkin risetnya pakai otak kanan, udah kita buatin aja, upload duluan. Nanti kalau ada yang PO nanti kan berarti kan sudah ada peluangnya, jelas kan gitu loh. Mungkin kamu caranya seperti itu, dia caranya beda gitu loh. Ngerti ya? Sebaliknya gini nih. Nanti Rangga juga ngomong gini. Adik, kok kamu kok kayak orang kebelet AI sih? Atau kayak orang mencret sih? Ya, susah direm, ngomong gitu. Sebaliknya ngomong gitu. Nah, seringkali saling menyalahkan, padahal sebetulnya itu saling melengkapi. Paham nggak? Sama kayak sama istriku juga begitu. Aku kanan, istriku sebenarnya kuat kiri. Ya maksudnya apa? Dalam hal tertentu. Ini istri kan orang konting, pegang duit kenceng. Aku megang duit, tak kasih orang. Kalau kasih orang, ekspansi usahaku. Plak. Aku itu dulu adalah orang yang tidak fokus. Kalau sekarang aku ngomong sama kamu nggak usah mentoring sama aku karena kamu nggak fokus. Karena aku ngerti, aku dulu penyakitku seperti apa, ngerti ya? Istriku bolak-balik ngomong gitu, yang kamu semuanya kamu pegangin siang, satu aja loh, gedein gitu. Itu istriku ngomong gitu. Nah, ini remku, istriku remku, aku gasnya kan gitu. Paham nggak? Meskipun aku perfeksionis, tapi perfeksionisku aku penuh dengan keberanian. Paham ya? Nah, aku menuntut kesempurnaan tapi pada dasarnya aku cukup berani juga. Udah aja duluan deh, aman deh. Gitu. Kalau istri itu begitu. Jadi kalau aku dulu ngutang itu, aku beli rumah aja itu. Rumah pertama aku yang aku beli sama properti aku tuh beli 2 sekaligus. Dalam kondisi aku rugi 1,8 miliar. Aku beli ruko sama rumah bersamaan. Apa enggak otaknya udah setting? Iya kan? Nah, jadi dulu ribut-ribut juga awalnya. Yang satu terlalu ngerem, ya. Yang satu merasa kerem gitu kan ya. Kok ngitung-ngitung terus kan begitu loh. Tapi pada dasarnya ini hal yang bagus. Kalau kita menyadari, iya, thanks ya udah direm. Kamu juga gitu, thanks ya udah digas. Paham ya? Gak tau bener atau enggak? Iya. Ada beberapa yang benar. Ada beberapa. Yang salah yang mana? Ya, itu aku perlu tahu yang salah yang mana. Karena kembali lagi, aku tidak lihat wajahmu kan. Makanya tidak sempurna penglihatanku. Tapi dari suaramu, dari caramu suara, kecepatanmu bicara, penekanan-penekananmu, interupsimu, aku mengerti kamu berani. Ngerti ya? Sekilas aku lihat tatapan matamu, alismu, hitamnya matamu dibandingkan putihnya, itu aku simpulkan di situ, ngerti ya? Nah, kembali lagi karena tidak sempurna, ya, aku harus menanyakan. Biar nanti ini menyempurnakan databaseku nih. Iya. Dengan dari mendengar suara sama tatapan mata aja, biar ngerti. Oke, yang kurang yang di mana? Kurangnya memang saya belum terjun pure menjadi seorang yang pebisnis gitu. Karena kalau untuk misalkan event emang beberapa ada yang benar mas seperti itu gitu kan. Cuma kalau untuk yang jualan, saya kan emang belum terjun fokus banget seperti itu. Jadi belum, saya belum bisa menilai seperti itu gitu kan. Tapi dari hal yang lain itu sudah. Kecenderunganmu kamu berani. Gitu. Iya. Kamu do dan think dibandingkan think dan do.
makanya kamu jarang nyatet. Iya kan? Benar. Nah, makanya itu loh, itu diceritakan berpasang-pasang. Oke mas, Iya. ya, thank you. Cara dia berpakaian, segala cara dia senyum, segala itu ini apa? Dia manner banget itu loh istilahnya. Kayak sini, nggak ada sama nggak? Image. Bukan image. Bukan. Ini orang perfeksionis seperti gini Oh nih. gitu. Kalau dia belum nikah, tak ambil dia. Tak boyong ke sini dia. Tak ajar dia. Tapi kalau cowok nggak apa-apa sih, udah nikah boleh juga sih. Ya. Di tempat kita kan, yang cewek sudah nikah, punya anak, off, nggak boleh di tempatku lagi, ngurusin anak. Ayo, boleh sanggahan atau apapun itu, silakan. Ya, lanjut yang lain. Ini teman-teman yang nonton jangan bilang saya klenik loh teman-teman. Ya mungkin ya teman-teman, maaf ya Winda. Jadi biar tahu Winda yang mana. Jadi Winda kebetulan, nah ini Winda pakai cadar. Jadi tadi yang saya katakan saya tidak bisa mendengar, saya bisa mendengarkan apa, tidak bisa melihat ya, melihat Winda seperti apa. Karena begitu saya melihat nanti akan ada unsur-unsur yang saya nilai dari bentuk wajah misalkan, dari bentuk wajah misalkan hidung, mulut proporsional kedempetannya itu menandakan sesuatu. Paham ya? Gitu loh ya. Jadi itu yang termasuk nih bentuk misalnya rahang segala itu apa ya? Itu mencerminkan sesuatu karakternya. Lebih cepat gitu loh. Tapi dari suara juga ketahuan. Suara pola itu semuanya pola kok. Serius itu pola yang bisa dipelajari. Menarik ya? Nah, kalau aku wawancara orang gitu tuh aja. Wawancara orang udah ketahuan gitu. Di situ. Silakan yang lain. Ini dari IO melebar dikit ya teman-teman. Ini acaranya teman-teman. Kan mungkin ada yang tanya acaranya apa sih nih? Ini lagi silaturahim aja teman-teman dari UB Jakarta dan ada yang dari Bekasi datang kemari nih para koordinatornya. Nah, terus mau evaluasi sedikit tentang event UB Camp kemarin dan juga untuk koordinasi lagi pengaktifasian UB Jakarta. Itu ya? Silakan yang lain. Diam-diam. Ini ada rencana mau ke kota nggak? Tadi udah ke kota? Udah jalan-jalan? Belum? Dimakan dong, aku lapar. Apa lagi? Masih mau makan nonton nggak itu? Nggak mau? Itu mau makan? Apa? Mau dipindahin maksudnya? Oh pindahin ya udah, makan. Aku lapar. Ayo ada nasi. Hah? Monggo. Di sini apa ya? Mangga. Hah? Enggak. Yang kalau di Malang monggo. Kalau di Bandung mangga. Mangga. Mangga atau Depok udah pisang. Strawberry. kirain apa? Ayo, pisangnya enak ya. Masa enggak? Ya. Udah sajiin, dihabisin, ntar nggak ada yang ngabisin loh. Mas Ed, ya. Dulu. Saya percaya teman saya. Dulu. Perusahaan apa pindah kerjanya? Saya di bidang IT consultant sama pelatihan. Saya di kebetulan di divisi pelatihannya. Pelatihan apa? Pelatihan IT. Kamu orang IT? Saya lulusan IT dan di situ kerja sebagai admin online-nya. Oh. Gitu. Makanya pas masuk itu sempat bingung juga kan karena langsung dilepas gitu kan. Sedangkan dari bank ke terjun ke situ sama-sama blank banget gitu kan. Iya, iya. Semuanya. Ya perusahaan kecil kan kebanyakan memang tidak ada SOP yang jelas. Iya, tapi kalau misalkan untuk berkembang seperti itu apakah masih memungkinkan kalau manajemennya seperti itu Mas? Jangan cari karir lah sana. Tapi bisa bertahan gitu ya, maksudnya perusahaan itu bisa bertahan lama ya meskipun nggak berkembang dengan sistem seperti itu.
aku nggak tahu sih, nggak mendapatkan gambaran detailnya ya perusahaannya apa. Kan perusahaan tidak berkembang macam-macam, mungkin dia marketnya tidak sunrise. Kalau cuma bicara masalah manajemennya bisa jadi berkembang ya di level tertentu di level tertentu berkembang dengan colongan biasanya gitu kan. Kalau manajemennya nggak kuat. Mas J ada pertanyaan Dari Kak Rohandri Nugroho. Mas J, gimana caranya biar friksi-friksi itu jadi merekatkan bukan memisahkan? Konversi tadi couple partner tadi itu ya. sepertinya. Ya buat aku sih nomor satu gini sih ya, orang itu kalau apa adanya masalah cepat selesai, benar nggak? Yang masalah buat nggak selesai itu karena tidak sportif itu loh, nggak apa adanya itu loh. Yang satu punya gengsi satu sama lain tuh, ya nggak? Jadi begitu kita apa adanya, oh iya aku salah ya, aku yang salah, ya kamu bener ya, kan selesai gitu. Kalau udah kita saling gengsi nutupin gitu kan, merasa bener gitu, ya susah, pasti itu tutupin tuh akhirnya setelah itu, nggak apa adanya kan. Itu sih buat aku sih, sportivitas itu penting banget sih. Kalau jadi couple ya nomor satu, sama-sama punya semangat untuk mencari solusi kan, dan perbaiki diri sama-sama. Ya jangan nanti gini begitu yang harusnya sih ya, harusnya itu yang cowok itu yang mimpin. Kadang kan cewek itu kan sensian tuh, naik gengsi kan. Misalkan kamu sama Rangga ribut-ribut gitu kan, deketin kamu nih kan, kayak kamu lagi marahan gitu kan, padahal yang salah kamu gitu. Rangga udah minta maaf sama kamu gitu. Apa sih minta maaf udah gitu. Nah itu jangan sering-sering terjadi, ngerti ya? Ingat selalu pepatah kan ya, jangan kasih muka masam ya saat suamimu datang ke rumah, pulang ke rumah, karena di luar sana banyak muka manis bertebaran. Jadi semangatnya itu semangat memperbaiki bersama-sama dan dari itu makanya seorang laki-laki memang harusnya hakikatnya laki-laki yang halus sih. Coba biasanya kayak gitu, tapi jangan kebangetan banget tuh, jangan kok lama-lamain tuh. Nah, tapi kalau yang cowoknya gengsian jadi lucu. Ya, udah marah itu kan pulang rumah lihat istrinya didiem-diemin, terus diem-diemin. Ya kalau rumah tangga gitu, wes lah, nggak punya semangat untuk perbaiki, apalagi laki-lakinya kan. Seorang laki-laki harusnya dia bener pun ya, dia tahu yang salah si istrinya, ya dia ngomong istrinya. Ya toh? Kok tahu masih? Iya, aku ngalamin. Ya alhamdulillah istriku ngambek-ngambek sih. Cuman kalau sudah apa cooling down lagi, nanti dia yang datang kan gitu ya. Yang aku minta maaf ya, loh kok minta maaf? Ya sebenarnya aku yang salah. Kan begitu ya. Cuma gengsiku lagi tinggi. Ya namanya kalau punya semangat saling memperbaiki. Nah terus jadi pertanyaan lagi ya, gimana kita bisa punya semangat saling memperbaiki? Nah makanya ngaji no bareng-bareng ya, ngaji tidak hanya ngaji ilmu tapi ngaji hati gitu loh ya, membersihkan hati kan, tidak hanya belajar fikih tok. Nah nggak belajar adab nanti bawaannya nyala-nyalain, loh kan kamu tahu dalilnya kemarin kan kamu gini salah gini, mari gituin, nggak pakai adab lagi. Kamu mau benermu belum tuh, kamu mau dibenerin seperti itu kan, bener belum tuh mau dibenerin cara seperti itu. Nah makanya belajar halus, menghaluskan hati loh, melembutkan hati supaya tidak sama-sama menjaga gengsi. Itu kamu minumannya jatuh. Mas Gif, Ya. mau tanya ini terkait yang tadi kan untuk apa komunitas diri sendiri.
Nah, nanti kan masih bilang oh ya nanti ada beberapa koordinator seperti itu. Akan ada beberapa koordinator. Nah, terus Ini masih jomblo nih. jadi nanti akan ada beberapa koordinator dan apa namanya, kita buat event nih per bulan. Jadi bulan ini koordinatornya si A, terus besok si B gitu kan. Nah kalau untuk di Jakarta sendiri kan memang yang juga gabungan, maksudnya orang di Jakarta, Bekasi juga sebaliknya seperti itu. Dan udah ini yang di sini juga sih sebenarnya udah cukup lama kenal juga kan ya. Nah next dengan kemarin ada UB Camp, terus udah gitu banyak yang baru juga. Nah itu gimana caranya ngajaknya, misalnya pas nanti kita ada event nih, terus tiba-tiba misalnya yang jadi ketua yang event yang ini nih misalnya Mbak Winda gitu. Nah orang-orang kan jadinya apa ya, misalnya karena Mbak Winda belum pernah gitu kan, terus gimana caranya tuh biar apa bisa nge-grab teman-teman ini, nanti kau bantu ini ya gitu. Paling kalau misalnya nanti apa karena baru ada perasaan tuh gak enak nih, masih baru, aduh gak enak nih. Nah kayak gitu tuh masih kan di IO juga kadang kalau misalnya bikin event juga rasanya tuh kayak apa ya, baru kerja sama-sama orang, gimana caranya ini biar yang penting goalnya sampai gitu. Gimana caranya ini nanti misalnya karena usia biasanya kan dia lebih tua, gak enak nih nanti kesannya nyuruh atau kayak gimana. Iya. Itu nomor satu dari bawah sadarmu dari tadi itu soalnya sudah ada nggak enak duluan. Orang mana sih Mega? Hah? Orang mana aslimu? Minang. Hah? Minang. Minang. Orang Minang kok yang nggak enakan ya? Emang gitu ya? Tinggal di Depok. Itu tinggal di Depok. Orang Depok nggak enakan. Balik sih kuncinya di komunikasi sih. Ya. Komunikasi kita bagaimana? Aku makanya kalau buat event tuh lebih. Oke, teman-teman, ya baik ya teman-teman, karena saya mendapatkan amanah menjadi seorang pemimpin di sini. Saya sebelum kita mulai duluan, saya ingin kita sama-sama meng-align satu hal. Dalam event ini kita punya tujuan yang mulia, yang baik. Nah, mungkin pada saat mengorganisasi ini, bukan cuma mungkin, ya kemungkinan besar akan terjadi friction di antara kita. Tapi yang paling penting pada saat kita terjadi friction itu nomor satu, kita pentingkan ya menjunjung tinggi kepersaudaraan kita, ya persahabatan kita, dan kita menjunjung tinggi juga nomor satu adalah tujuan kita membuat event ini apa. Oke, jadi ini sebenarnya hukum gambaran besar. Sasaran itu lebih penting dibandingkan peran kita. Kadang-kadang peranmu cuma kelihatannya cuman aku kok pengusaha loh, kok aku cuma suruh ngater-ngater undangan doang, contoh begitu ya. Aku suruh ngangkat-angkat nih, pengusaha loh aku nih. Nah, berarti kamu tidak mengetahui hukum gambaran besar. Ya, hukum gambaran besar itu ya sasaran lebih penting dibandingkan peran kita. Tujuan kita apa sih? Yuk kita mau mengedukasi orang gini-gini. Mulia nggak? Mulia. Ya. KPI-nya apa? Biar yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi naik kelas. Kan begitu. Nah, tahu gambaran besar itu sudah. Aku berperan ke sana, bismillah. Ya, bukan untuk dihargai, untuk dapat pahala. Ya kan? Udah gitu aja selesai. Untuk kebaikan buat teman-teman yang kita deliver. Nah itu paling penting itu situ duluan. Nah makanya memimpin nggak gampang, ya kan? Nah ini jadikanlah teman-teman juga pelajaran untuk memimpin. Nah simpelnya begini loh cuman. Nah si ini belum mampu. Kenalkan dia dari event yang kecil. Hari itu keterangan kamu kapasitas berapa? 100, 90, 70 ya. Nah, aku belum sanggup kalau mau organize eventnya sebesar itu. Yang itu jangan aku deh, ini aja. Nah, tapi harus ada yang sportif. Oke, aku ini kapasitasku, aku mampu. Jangan kembali lagi Mega, nanti kamu lempar. Oh, jangan aku dong, yang lain aja deh, yang lebih banyak, lebih pantas kok. Aku paling gak suka seperti itu. Ngerti ya? Aku paling gak suka basa-basi seperti itu. Kalau mampu, ngomong mampu, nggak mampu, ngomong nggak mampu. Karena orang yang seperti ini pada dasarnya nanti pas dia ngelempar ke tempat teman yang lain tidak mampu, udah kamu aja deh. Dia tahu nih temannya mampu, dia lempar gara-gara itu. Ini membuat gambaran besar tidak tercapai. Paham nggak? Sikap sungkanan tuh. Nah, jadi gitu aja, teman-teman. Kalau perlu ngomong sportif ini, teman-teman. Oke, aku siap sedia kalau dikasih amanah. Nah itu kan enak, ya kan? Tapi bantu teman-teman ya, aku mau belajar.
enak gitu loh. Ini masalah komunikasi sih menurut aku ya. Ya oke. Nah jadi tidak pada saat yang satu menjadi ketua panitia atau ketua bulanan, terus yang lain melepas, enggak dong. Yang lain gini loh, gue jadi ketua ya, lu jadi tim. Kan begitu loh. Ya ini kalau digagal bersama-sama loh nih tanggung jawabnya. Bukan cuma aku aja. Aku ini cuma latihan doang nih buat jadi ketua kan itu. Ya kan? Ya tapi itu bertanggung jawab tetap iya. Kalau memang tidak kompeten, ya jangan dipaksakan. Ya cari lagi, mungkin bisa jadi ketua panitianya tidak harus jadi koordinator. Dari temen member juga bisa. Ini ada member nih, bagus nih, coba challenge. Bisa jadi nanti si member ini suatu saat mungkin jadi koordinator. Kalau pas ada yang nggak aktif, ini calon nih bibit nih, jadi ketua panitia ya untuk acara ini, gitu. Boleh kan? Fleksibel, casual aja. Ya, oboy-oboyin aja. Jangan terlalu terlalu serius loh sama yuk bisnis. Ya, eventnya gitu sudah jangan serius. Tadi Makci tanya membuat apa tim yang solid ya Makci ya? Nanya gimana Mas J biar tim kita nggak cuma sekedar kerja, tapi mereka juga setubuh sama bisnis kita. Jadi nggak bisa ikutan kicik nangis. Oke. Makci. Jadi gini, kalau aku disuruh ngasih pelatihan ya pas dulu banget ya ke tempat tim bicara masalah motivasi itu, aku selalu akan mulai dari tanda tanya why ya, atau aku tanya duluan cita-citamu apa ya, kenapa kamu milih perusahaan ini gitu. Masalah begitu. Nah ini juga nanti menyangkut the nextnya adalah bicara masalah visi. Seringkali kita bilang gini, kok dia nggak mau berjuang bersama kita, padahal visi kita jelas. Visinya jelas buat kita, belum tuh jelas buat mereka. Paham nggak? Aku misalkan gini loh, ngomong tentang bisnis loh, menciptakan perekonomian mandiri. Terus timku di sini ngomong gini, so what gitu? Kan ya, nggak penting buat aku. Yang penting besok aku bisa dapat duit buat makan minum, selesai. Itu urusanmu. Dan aku nggak penting tuh. Tadi apa? Mau apa? Ngerti ya? Seringkali kita buat visi itu terlalu langit banget ya, sehingga tidak bisa diindra, dirasakan oleh member tim kita. Harusnya pada saat kita bercerita tentang visi kita itu member tim kita itu bergetar. Balik lagi loh Makci, akan selalu ngomong yang serupa. Hanya hati yang bisa nyentuh hati. Iya, kalau kita dengan sikap oportunis kita ya, pada dasarnya oportunis yang dipoles oleh visi-misi macam-macam gitu loh. Ya. Visi-misinya kelihatannya kayak sosial atau apa ya, kayak mulia, padahal dasarnya kita serakah. Percuma. Aku bilang percuma. Itu hati yang bisa nyentuh hati. Jadi kalau bicara masalah tim totalitas sama kita, totalitas loyalitas itu adalah buah yang kita petik, hasil yang kita petik dari apa yang kita tanam. Nah terus apa yang kita tanam? Ya totalitas kita merhati mereka kan, balik lagi. Kalau sama tim loh, ibaratnya yang sering tak omongin seperti gini. Kamu beresin bisnisku, ya, atau kerjaanmu, ya. Aku beresin rumah tanggamu, kan begitu. Nah sering kan itu langsung kedip dengan rumah tangga yang dimaksud itu bukan berarti aku ngurusi bojomu, bukan. Artinya kalau kamu ada masalah, sebisa mungkin aku akan bantuin, meskipun masalah itu bukan masalahku, masalahmu, masalah rumah tangga. Jadi bukan aku nggak saklek SOP sekian ya sekian gitu kan, enggak. Makanya termasuk ini bicara masalah pemberian bonus insentif itu kadang-kadang tidak harus kita iming-imingkan. Pas kita iming-imingkan, ini dalam bukunya Unlimited Power, karangannya tulisannya Anton Robbins disebutkan itu juga. Jadi iming-iming bonus gaji dan macam-macam itu justru tidak membuat karyawan loyal. Yang datang malah oportunis. Ya. Dan kita seolah tidak pede untuk mempekerjakan dia, untuk membuat dia stay di tempat kita. Iya enggak? Buat aku sih, orang itu masuk tak hajar duluan aja, nggak pakai iming-iming, tak kasih the bottom of the hell gitu istilahnya, candra di muka, kan?
Nah, candra di mukanya duluan, di sini dihajar duluan. Biasanya gitu perintahku biasanya sama timku, manajer misalkan. Nah itu tolong ya, si anak baru diajar ya. Habis-habisan jangan kasih nafas. Kamu gitu, jangan kasih libur. Sabtu Minggu hajar terus. Aku mau lihat otaknya dia, hatinya dia berpikir seperti apa, ya. Ngomongin aku seperti apa, ngomongin kamu seperti apa. Iya gitu. Nah ini sistem tarbiyah nih. Padahal gitu, kalau orang mikirnya negatif ya wes sana gitu, belum rezekimu gabung sama kita. Ya, kalau dia kuat dengan yang pahit-pahit, pedes-pedes kuat, yang manisnya insya Allah kuat. Makanya nggak tak jadi duluan, tak ajar duluan. Tapi yang paling penting yaitu balik lagi makci nanti kan ke leadership kan. Nah leadership itu kan kuncinya yang sering aku bilang kan walk a walk, ya sama magic moment. Kan memanusiakan manusia. Ya, ya. Salah satunya tadi tuh menyentuh hati loh, dengan hati, ya memanusiakan manusia. Magic moment juga begitu. Magic moment kan empati ya. Yang kita nggak ngerti kapan magic moment itu terjadi, jangan sampai kita kelewatan. Nah yang tadi insentif tadi itu bagus sih taruh di magic moment. Contoh nih ya, kita nggak janji masalah insentif ini, insentif itu macam-macam. Terus janji, tahu-tahu pas dia butuh surprising ini kita kasih. Pak, ini bayarnya gimana Pak? Siapa suruh kamu bayar? Wah, tapi ini kan bukan apa hak saya gitu kan? Ini hakmu, bukan hakmu, hadiahmu, hadiah dariku buatmu kan gitu loh. Iya nggak? Surprising itu lebih bagus. Itu dikatakan oleh juga kantor lebih di Unlimited Power. Ya, menimbulkan efek magic momennya juga di situ. Jadi kita memberikan yang terbaik pada saat dia butuhkan. Ya. Paham ya? Ayo. Ngono. Nah, bicara tadi kan sama Makci kan dia jadi sebelum dia mengerjakan how to, dia harus mengertikan why. Itu loh Makci. Why aku harus mengerjakan ini. Dan itu harus masuk ke dalam bawah sadarnya dia, memberikan suatu alasan bahwa ini adalah kerjaan yang mulia yang akan aku lakukan. Jadi why-nya itu harus duluan. Orang yang ngerti itu biasanya yang ngerti khidmat, ya, ngerti melayani, ya, insya Allah mengerti itu. Tentu aja melayani dengan ketulusan, yang ngerti itu. Makanya ya akhirnya kayak si Pak Is nih, yang teman-teman di Malang sana pada nurut sama dia, karena khidmatnya dia pada kita juga itu mesti nular. Kayak teman-teman yang pakai nalarnya tok, logikanya tok, pada saat dia mimpin terus hitung-hitungan semuanya, wes lah percaya lah, turnovernya mesti tak jamin, turnover karyawannya mesti. Cukup ya? Cukupnya di sini maksudnya ini. Nanti ya teman-teman nggak cukup. Ya, sini dulu aja, Pak Is.